Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa akhrajna ala fir'auna wa antum tanturun. Dan ingatlah saat aku pisah satu laut hingga kalian masuk ke dalamnya dalam keadaan berlari dari musuh kalian, dan aku selamatkan kalian dari tenggelam. Aku tenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya, dan kalian melihat bagaimana laut itu kembali bertemu, bagaimana laut itu kembali seperti semula dengan menenggelamkan Fir'aun. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailah tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah saat aku menjanjikan Musa 40 hari. Menjanjikan Musa 40 hari. Saat 40 hari itu sudah dilewatinya, sudah dilaluinya, sudah berlalu, akan aku beri dia kitab Taurat. Akan aku beri dia kitab Taurat supaya kalian belajar mempelajari kitab itu. Tsumma tahaddumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tapi kalian malah menjadikan sapi sebagai Tuhan. Sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri kalian jadikan Tuhan setelah Musa pergi untuk menemuiku. Dan kalian di saat itu tentunya orang-orang yang zalim, sebab menjadikan sapi sebagai Tuhan. Kalian menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Kalian adalah orang-orang yang zalim. Tsumma fauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lalu aku ampuni kalian semua. Jadi Bani Israel itu sudah beberapa kali melakukan kesalahan dan diampuni Allah. Tapi mereka mengulangi terus. Jadi Allah mengampuni mereka, menghapus dosa mereka setelah mereka menjadikan Tuhan berupa sapi, agar mereka bersyukur, agar mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah saat aku memberi Musa kitab Taurat dan kitab Furqan. Kitab Taurat dan kitab Furqan. Ini Furqan ini sebagai penjelas Taurat ya. Artinya kitab Taurat itu adalah kitab yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Supaya kalian mendapatkan petunjuk dengannya. Supaya kalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum fatabu alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah di saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang menyembah sapi, wahai kaumku, kalian telah menzolimi diri kalian dengan menjadikan sapi sebagai Tuhan. Maka bertaubatlah kepada Tuhan kalian, bertaubatlah kepada Zat yang menciptakan kalian. Bunuhlah diri kalian itu maksudnya orang-orang yang tidak melakukan itu hendaknya membunuh yang melakukan. Orang-orang yang tidak berdosa membunuh orang yang berdosa. Jadi ini bukan perintah bunuh diri, tapi sebagian membunuh yang lain. Yang tidak berdosa membunuh yang berdosa. Jadi taubatnya seperti ini zaman dahulu. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Itu lebih baik bagi kalian. Itu lebih baik bagi kalian di samping Tuhan kalian. Maksudnya di sisi Tuhan kalian itu lebih baik dari kalian. Kemudian mereka melakukan, tapi sebelumnya mereka berhenti, maksudnya tidak tega membunuh sesama mereka. Kemudian Allah mengirim satu mendung, satu awan yang berwarna hitam,
sehingga sebagian dari mereka tidak melihat yang lain. Jadi kalau membunuh sesama mereka dan melihat wajahnya itu kan tidak tega ya. Tapi kalau dalam keadaan gelap, mereka tidak melihat sesamanya, sehingga tidak ada kasih sayang lagi. Nah, sehingga di hari itu terbunuh 80.000 Bani Israel. Jadi 80.000 yang menyembah sapi itu dibunuh ya. Dan itu cara bertobatnya memang seperti itu. Fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka karena Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha kasih sayang. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Saat kalian berkata kepada Nabi Musa, saat kalian keluar bersama Nabi Musa, saat kalian keluar bersama Nabi Musa untuk meminta ampunan kepada Allah dari apa yang kalian lakukan, yaitu kalian menyembah sapi, dan kalian mendengar kalam Allah. Jadi Bani Israel itu kalau dalam kitab tafsir Jalalain pernah mendengarkan kalam Allah. Karena mereka mendengarkan kalam Allah, mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami belum bisa percaya kepadamu hingga kami melihat Allah dengan jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jadi permintaan itu menjadikan Allah menurunkan satu petir, satu teriakan keras ya, satu teriakan dari malaikat sehingga mereka mati semua, dan kalian melihat apa yang terjadi kepada mereka. Tsumma ba'atsnakum ba'da mautikum la'allakum tashkurun. Lalu setelah itu aku hidupkan kalian kembali setelah kalian mati, agar kalian bersyukur, agar kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian. Jadi nikmat Allah ini banyak sekali ya yang diberikan kepada Bani Israel. Tapi lagi-lagi mereka sesat ya. Ya karena zaman dulu kan Bani Israel itu istimewa ya. Satu kaum yang istimewa. Jadi kesalahannya diampuni terus oleh Allah ya. Wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Aku memberi kalian naungan berupa awan ya. Jadi aku tutup kalian dengan menggunakan awan yang tipis. Aku hindarkan kalian dari panas matahari di Tih ya. Jadi Nabi Musa itu kan setelah keluar dari Fir'aun, setelah Fir'aun mati itu kan melakukan perjalanan dan tersesat di satu tempat yang bernama Tih ya. Ya di Tih itu Allah memberikan satu naungan kepada Bani Israel, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan di tempat itu Allah menurunkan dua makanan yaitu alman dan salwa. Di sini dijelaskan man itu adalah taron jabin. Taron jabin itu apa ya? Timun kalau tidak salah ya. Dan juga burung gemuk ya, burung gemuk. Jadi pokoknya yang satu itu berupa tumbuhan, yang satu berupa hewan. Yang man itu tumbuhan, yang salwa itu hewan. Taron jabin itu ada yang mengartikan buah jeruk ya. Pokoknya ini ulama khilaf ya. Pokoknya dua makanan istimewa yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang kuberikan kepada kalian. Jangan kalian simpan. Jadi Allah memerintahkan agar makanan itu dimakan semua, jangan disimpan. Malah mereka mengkufuri nikmat yang diberikan Allah, mereka menyimpannya. Sehingga manna dan salwa tadi dihentikan oleh Allah. Jadi Allah memberikan mereka manna dan salwa, selama mereka tidak menyimpannya akan diberi terus. Tapi Bani Israel kan begitu memang ya. Dia khawatir kalau besok tidak turun lagi gimana,
sehingga mereka menyimpannya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Jadi Allah tidak lagi menurunkan manna wa salwa itu bukan berarti Allah menzalimi mereka, karena sebab tidak turunnya manna dan salwa itu kan perbuatan mereka sendiri sebenarnya. Penyebabnya adalah perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri sendiri. Ya karena siksa atau cobaan yang diberikan Allah itu disebabkan perlakuan mereka sendiri.